Halo, selamat pagi. Kali ini kita bakal ngonten bareng Atlas Jakarta. Kita bakal membuat tutorial Cyanotap. Nah, kita bareng Muhammad Sidan di sini, bro. anak kelas pagi dan dibantuin juga sama Mbak Neni. Nah, kemarin kita buat open for public ya. Jadi 2 foto yang kepilih tuh bakal dijadikan Cyanotap untuk ikuti mini workshop bareng Atlas Jakarta. Nah, ikutin terus keseruannya bareng kita. Bakal. Kali ini kelas pagi akan membagi pelajaran dan pengalaman bagaimana mencetak dengan menggunakan cyanotype, yaitu adalah sebuah teknik print cetak alternatif di fotografi. Semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang kita bagi kali ini. Nama gue Dion. Nama gue Ilham. Domi. Atlas Jakarta itu kumpulan teman-teman lah ya, kumpulan suka alternatif print, yang suka film fotografi. Sebenarnya Cyanotap itu awalnya tuh cetak blueprint yang ditemuin sama si Herschel yang menemuin teknik ini. Dia itu ahli astronomi sebenarnya. Malah bukan bidang kesenian. Dia yang menemukan chemicalnya, ternyata ini bisa jadi cetak, proses cetak. Akhirnya dicetaklah blueprint. Kenapa blueprint? Secara kebutuhan warnanya biru atau bagaimana? Kayaknya munculnya warna biru, mas. Dia menangkap, karena dari reaksi kimianya dia menangkap hasil biru yang ada di UV. Nah, jadi dia Biru dari UV atau emang karena chemicalnya? karena chemicalnya cuma bisa menangkap warna biru, ini gitu. Foto yang cocok sih sebenarnya terserah masing-masing ya, maksudnya referensi masing-masing ya, beda-beda. Kalau gue lebih suka main di tumbuh-tumbuhan, moto tumbuhan. Kalau yang lain mungkin ada yang suka potret. Nah bedanya paling kalau pas saat foto potret gini yang ngebedain di media ini, kalau pakai kalkir dan pakai ini pasti hasilnya akan berbeda. Kalau yang ini cenderung karena dia kalkir kan mudah mengkerut gitu, harus lebih hati-hati, lebih care lah sama ininya. Selain foto bisa tumbuh-tumbuhan, bisa terus bayangan bisa. Yang kayak ini efek-efek itu. Iya. Efek bias cahaya, pantul, sama itu yang biru-biru namanya cyanotype ya. Cyanotype, betul. Bahan kimianya itu nama ilmiahnya apa? Ammonium citrate sama ferricyanate. Nah, medianya bisa di kertas atau di batu. Contohnya gini, di batu tote bag bisa, di kain bisa, di batu bisa, di kayu bisa, di media plastik, disposable kamera, nah itu juga bisa. Urgensinya sebenarnya sih kita mau melestarikan lah ya, melestarikan biar teman-teman pada tahu teknik-teknik cetak. Selain dari printer, ada teknik cetak yang langsung, atau selain dari motret digital, motret film, ternyata ada bisa motret langsung dari cahaya, langsung dari UV gitu sih. Kan karena teknik Cyanotap kan ini udah lama banget gitu kan, jadi mungkin yang baru-baru, teman-teman yang baru itu belum tahu apa itu Cyanotap itu apa. Urgensinya sebenarnya ke situ sih, ke melestarikan teknik cetaknya. Ada salt print, ada gum bichromate, ada lumen, ada gum oil. Menurut gua sarannya mulai dari Cyanotap dulu, karena Cyanotap itu yang paling mudah dan paling gampang dilakuin ya. Cuman tinggal butuh beli chemical, beli kertas, itu udah bisa jadi. Terus medianya pun bisa mulai dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman, itu bisa dieksplor lagi nanti setelah kalau udah suka gitu. Lama banget, asal tidak dicuci dengan deterjen, tidak kena bleach dan apa-apa itu pasti aman lah. Lama banget kalau untuk hasil printnya ya, hasil printnya. Kalau untuk chemicalnya itu pun lama juga, nggak akan basi. Kalau di Cyanotap itu sulit untuk dicapai kalau mau tekstur-tekstur seperti itu, karena itu nggak susah sih, nggak bisa dicapai, sulit banget untuk dicapai untuk sampai ke tekstur-tekstur. Mungkin bisa pakai media print lain gitu, teknik print lain. Tapi kalau di Cyanotap itu sulit banget. Halo, kali ini gue bersama Mas Ilham mau menjelaskan tentang tutorial cara membuat Cyanotap menggunakan apa, Mas? Menggunakan chemical cyanotap.
cyanotype. Nanti medianya gue pakai bunga, terus surface-nya kita pakai watercolor paper 300 gram. Nah, yang pertama-tama tuh buat teman-teman tuh mau buat cyanotype itu apa aja sih yang dibutuhin, Mas? Sebenarnya yang pakai cyanotype itu pertama kertasnya itu minimal 220 gram. Kenapa 220 gram? Karena biar ketika lo celupin ke air nanti pas tahap rinse-nya, bilasnya itu nggak lebur. Terus yang kedua, Kalau gue biasanya pakai ada akrilik. Akrilik itu gunanya untuk biar dia ngepres kertasnya nanti, medianya. Jadi bunga gue press ke kertasnya. yang nggak punya akrilik tuh, itu bisa gunain apa aja sih? Kalau nggak punya akrilik, kalau nggak punya akrilik lo punya kaca bekas atau frame, itu lebih gampang sih. Kalau lo pakai frame, lo tinggal taruh, tinggal jepit. Udah ada penjepitnya juga. Pertama kita mau desain dulu, layout dulu. Misalkan lo mau kayak gini doang, desain dulu. Lo mau kayak gini, ya udah kita ambil lagi. Kita udah ada bayangan mau desain kayak gimana. Terus kita mencampurkan part A dan part B-nya. Pertama tuh apa yang diracik lo? Pertama Part A, apa langsung part A. campur? Apa aja, lo mau B duluan, A duluan, tapi Oke. pada akhirnya kan jadi sama. Gue pakai perbandingan 1:1, jadi bakal pakai 10 tetes part A dan 10 tetes part B. Dan ini kita menggunakan pencahayaan matahari ya, Mas ya? Iya betul. Dia bisa pakai UV box, tapi banyak juga yang nggak punya, banyak juga ya orang yang susah mendapatkannya. Jadi Bisa pakai cahaya matahari langsung kan? awalnya juga pakai cahaya matahari. Kita tetesin chemicalnya perbandingannya 1:1. Jadi 1:1 itu part A-nya 10, B-nya juga 10 tetes. Terus kalau untuk kuas preferensi masing-masing itu pakai kuas apa aja juga bisa. Nah, pakai kuas apa itu bisa iniin tekstur ya dong? Kalau Iya, misalnya. beda-beda teksturnya. Guratannya sih, ketika lo nanti lo ngoles itu guratannya bakal beda-beda. Kalau halus ya dia bakal halus. Kalau misalkan ada kasar, dia nanti guratan di samping-sampingnya tuh Bertekstur ya? bertekstur. Menghaluskan- Keduanya langsung kita olesin aja. Oke. Jadi gue biasanya ini udah kecampur, gue celupin dikit. Mas Tisara itu? Enggak juga, bebas. Sesuai dengan Selera masing-masing. selera masing-masing. Kalau gue biasanya 2 arah. Ya, kalau lebih banyak itu apa yang dihasilin, Mas? Kalau tebel? lebih tebel. Nanti ada biru yang tebel. Tergantung kalau misalkan lo semua bakal sama ya. Gue biasanya 10 tetes itu bisa buat nih ukuran A5. Kalau udah kita Layout. tunggu kering dulu. Oh, tunggu kering dulu. Terus langsung sesuai dengan apa desain yang tadi kita pengen. Kalau Bakal masih kayak basah sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau lo makin negatif paper buat expose kayak lo mau foto, ya itu nanti bakal kerut. Nah kalau udah langsung nih. Tadi gue desainnya kayak gini. Ketika udah gue desain sesuai dengan yang gue mau, ketika udah gue press. Langsung lu Menggunakan timpa gitu? Pakai akrilik atau kaca. Kalau daunnya bertumpuk-tumpuk itu nggak apa-apa, aman? Nggak apa-apa, tapi usahain tuh dia batangnya tuh yang terlalu tebel. Ketika lo batangnya tebel ini nih, dia kan nanti nggak fokus. Oh, nggak fokus ya? Ini bener-bener harus yang Ngepres banget ngepres berarti? banget. Tuh ngakalinnya ngepresnya pakai Paper clip. paper clay jepitan biar dia lebih ngepres ke bawah. Oh ya, terus buat teman-teman kalau buat jepitannya itu nggak boleh ketimpa ke tengahnya ya? Iya, kalau misalkan kayak gini, Oke. gue jepit. Biasanya kan orang-orang biar rata kayak gini kan, biar lebih rapet. Kalau kayak gini itu dia bakal Nimpa gambarnya. nimpa. Nanti bakal ada Oh, cetakan itunya ya? paper clip ya. Soalnya kalau udah gini kan udah jadi fotosensitif ya. Ini kan masih banyak yang nggak rapet. Gue rapetin. Udah deh, tinggal langsung Dijemur. dijemur ke panas. Sekitar berapa lama, Mas, jemurnya ini? Kayak gini sekitar ya 20 menit. 20 menitan. 20 menit. Nih lumayan panas ya. Nah, terus nih langkah terakhir ya, tadi Iya. setelah dijemur ya? Udah gue jemur, terus habis itu ketika udah gue jemur, ternyata lebih cepat. Karena lumayan panas tadi, udah 10 menitan, udah lumayan panas nih. Kita buka. Ketika udah gue buka, nah ini hasilnya. Oh, itu hasilnya. Ini belum selesai. Oh. Kita harus ngebilas dulu. Terus itu pakai cairan apa? Ngebilasnya pakai air biasa. Kayak gue taruh di sini, terus gue pakai air sedikit. Hidrogen peroxide. Iya, itu perlu gak nanti? Tergantung sih, lo mau birunya kayak gimana. Oh, mau lebih pekat pakai itu ya? Pakai pekat. Itu hydrogen peroxide lu bisa dapetin di apotik terdekat. Itu murah kok. Ini udah biru banget nih. Perlu nggak ditambahin ini? Nggak usah lah. Nggak usah. Oh udah, iya. udah lumayan biru banget nih, udah lama soalnya. Udah dibilas. Udah dibilas, gua tiriskan sampai kuning-kuningnya, airnya udah menghilang. Berarti tinggal jemur terakhir ya? Udah, tinggal jemur.
Sebenarnya ada opsi pakai yang si hidrogen ini kan, tapi gue lihat kayak udah biru banget. Ini hidrogen peroxide kita pakainya yang 3%. 3% untuk mempercepat Si proses oksidasi lu bisa nemuin di apotek Di apotek H2O2. H2O2. Itu biasanya buat luka sih, buat bersihin luka. Udah selesai, berarti tinggal kita jemur ya. tinggal kita jemurnya. Nah ini tadi Ini udah hasilnya. dicuci ya, Tinggal kita jemur. tinggal dijemur. Nah itu juga Jemurnya bebas. Oh, dimanapun? Dimanapun. Ini kan udah kita cuci, mau di anginin di luar-luar juga sebenarnya nggak apa-apa sih. ini juga ada contoh-contoh yang udah bikin tadi ya. Hasil-hasilnya. Nah kalau itu ngeblur kenapa tuh? Ini yang ngeblur. Nah, Karena dia nggak fokus, dia nggak Kurang ngepres ya? Iya, kurang ngepres. Di tengah-tengah nggak ngepres banget. Selesai. Nama gue Ardi. Gue Ibnu. Kalau gue seneng banget sih, kira bisa kepilih di workshop Kelas Pagi sama Art Plus. Ini menambah pengetahuan banget cara bikin cyanotype kayak gini gimana. Senang sih bisa kepilih. Buat gua cyanotype itu sesuatu yang baru gitu dalam proses fotografi. Jadi gua bisa belajar langsung, praktek langsung. Itu seru banget sih. Baru Yes, ini baru banget, baru kali tahu ini banget. Kalau gue ngerasain apa ya, berbeda banget sih. Biasanya digital dan warnanya ada beberapa warna, akhirnya dibikin warna biru gini kayak unik banget sih. Kalau gue sendiri sih, kan selama ini gue main foto digital. Sekarang mencoba hal kayak gini asik sih menurut gue. Mungkin gue bakal belajar lagi sih nanti. Honey, I don't mind. Don't see me cry. Pak, gimana nih kan kita udah buat workshop bareng Art Plus kan tentang cyanotype. Menurut Pak gimana? Ini kan tentang proses ya, proses kita berkarya di tengah-tengah. Kita memotret semuanya dengan digital. Gue sebenarnya pengen tahu kenapa mereka terus membudayakan dan mempelajari ini. Menurut gue sih keren karena di sini ini adalah sebuah proses alternatif fotografi. Kita juga belajar sejarah fotografi. Lo tau negatif nggak sih? Negatif itu kan kita dulu motret pakai negatif, yang terang jadi gelap, yang gelap jadi terang. Jadi gambar itu terproyeksikan karena ada halangan film itu, dan kita pakai film juga ya di situ. Ini kayak bagaimana kita benar-benar secara detail mempelajari tentang cahaya, intensitas cahaya. Betul nggak sih Nyet untuk mempelajari itu? Ya, gue tahu lo bisa motret pakai HP, bener ya Nyet ya. Tapi kalau misalkan lo pengen belajar tentang fotografi itu, ini menurut gue sih lo harus tahu karena di sini adalah tentang proses. Bukan hanya kalau kita tarik lagi ke lebih luas lagi, kadang kita langsung berpikiran pengen cepet-cepet jadi hasilnya jadi. Tapi di sini kita berpikiran secara proses, tahu detail-detailnya, dan di sini kayak kita bisa belajar banyak hal ya. Belajar proses itu bukan masalah memperlambat hasil akhir, tetapi juga kita mempunyai sensitivitasan untuk bisa lebih tahu, lebih mengenal. Pada saat kita mengenal, artinya kita akan lebih menghargai itu. Oke. Ya, proses yang baik selalu akan berakhir dengan sebuah hasil yang baik, gitu aja. Ingat itu. Kelas Pagi Art Plus bakar. Oke, segitu aja konten bareng Art Plus Jakarta membuat cyanotype. Nah, kira-kira konten apa lagi ya selanjutnya yang menarik untuk dibahas? Ikutin terus ya. Lanjutan Kelas Pagi bakar.